Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Akhirnya, Super United Croatia Rapid and Blitz 2022 dari kategori catur rapid dimenangkan oleh pecatur Belanda, Jordan van Forest. Ini tidak diduga ya, teman-teman, karena turnamen ini diikuti oleh juara dunia Magnus Carlsen, bahkan diikuti oleh pemenang turnamen FIDE kandidat ya, Ian Nepomniachtchi. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa Jordan van Forest bisa jadi pemenang di kategori rapid ini karena di babak terakhir mengalahkan Alireza Firuza, teman-teman. Ini spesial banget, sangat spesial karena permainan yang dia tampilkan di game ini sangat luar biasa. Tapi teman-teman, ini bukan berarti Jordan van Forest langsung mendapatkan hadiah ya. Karena peraturan dari Super United Croatia Rapid and Blitz 2022 dalam rangkaian Grand Chess Tour, mereka akan menggabungkan poin dari kategori catur klasik dan kategori catur blitz. Nah, dari penggabungan poin itu, maka diputuskanlah siapa yang akan jadi juara. Langsung saja kita bahas partainya. Tapi sebelum itu, teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Oh iya, jangan lupa juga kalian gabung berlangganan dengan YouTube RL Chess karena kalau kalian udah gabung, kalian akan mendapatkan manfaat, yaitu konten-konten eksklusif yang tidak dibagikan ke semua orang, teman-teman. Oke, Jordan van Forest yang pernah memenangi turnamen Tata Steel memulai dengan langkah E2, E4. Yap, dan dibalas E5, kemudian putih kuda F3, Alireza kuda ke petak C6. Jordan van Forest memilih pembukaan Ruy Lopez opening. Pembukaan yang diambil dari nama pemain catur Spanyol yaitu Ruy Lopez de Segura. Gajah ke petak B5, Alireza Firuza menjawab dengan variasi Berlin, yaitu tanpa menjalankan A7, A6, tapi dia langsung kuda F6, teman-teman, mengancam pion M4. Ini ciri khas variasi Berlin. Van Forest di sini menjawab dengan langkah paling banyak dimainkan yaitu rokade pendek. Langkah yang kedua, kuda ke petak C3, dan langkah yang ketiga, D3. Rokade pendek, Alireza melanjutkan dengan langkah kuda E4, ini sesuai dengan teori. Kemudian Van Forest benteng E1, hitam kuda D6. Yap, kemudian putih kuda E5, ini masih langkah yang terbaik ya teman-teman, sesuai dengan teori. Kemudian hitam gajah ke petak E7. Nah, kemudian Jordan van Forest, gajah ke petak F1, Alireza kuda makan kuda, putih benteng makan kuda, hitam rokade pendek. Kemudian putih D4, hitam gajah F6, putih benteng E1, hitam benteng E8. Putih kuda ke petak C3, hitam benteng E1. Nah, teman-teman, pada pilihan di langkah ke-11 ini, Jordan van Forest memilih langkah bukan langkah yang utama ya, karena langkah yang utama adalah dengan memainkan C2, C3. Nah, dia memilih langkah yang bukan pilihan pertama yaitu kuda C3. Kemudian benteng makan benteng, menteri makan benteng, dan gajah makan pion D4 dilakukan Alireza Firuza. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa hitam mengambil keuntungan dengan mendapatkan pion di petak D4 ya. Tapi Jordan van Forest juga sebenarnya udah tahu kalau misalkan dia main kuda C3 maka pionnya jatuh. So, apa yang diinginkan oleh putih dengan pengorbanan pion di petak D4 ini? Ini kan jadi pertanyaan ya, teman-teman. Nah, Jordan van Forest ternyata memiliki ide panjang yang sangat luar biasa yang bisa kita tahu di langkah-langkah berikutnya. Di mana dia selanjutnya memainkan gajah D3, Alireza gajah makan kuda C3, menteri makan C3. Kemudian hitam kuda E8, putih B3. Yap, setelah langkah D6, putih melanjutkan ide dengan gajah B2. Hitam gajah E6, putih menteri B4. Nah guys, oke, kita balik sebentar ya. Nah, jadi pengorbanan pion di petak D4 itu membuat Jordan van Forest memiliki inisiatif dan kendali permainan, teman-teman. Kita bisa lihat di sini sepasang gajah dari Jordan van Forest ini sangat luar biasa, mengancam ke pertahanan hitam. Nah, ini sesuai juga dengan
playing style atau gaya bermain dari pecatur Belanda ini guys, yang mirip-mirip kayak Mamediarov lah, dia pemain yang sangat taktikal. Nah, sebenarnya hitam dalam posisi ini unggul teman-teman kalau misalkan Alireza memainkan langkah D5 guys. Tapi setelah hitam memilih langkah gajah E6, maka keunggulan besar diraih oleh Jordan van Foreest. Dan Jordan van Foreest menemukan langkah terbaik. Apa langkahnya? Yaitu menteri B4. Nah, di sini hitam memainkan gajah ke petak D5. Ini makin besar keunggulannya karena langkah terbaiknya harusnya memainkan benteng B8. Yap, gajah D5, putih menteri F4. Ini langkah Jordan van Foreest guys, sangat akurat dan ini langkah yang paling tepat untuk membuat putih unggul. Memindahkan menteri untuk mengancam pertahanan Raja Alireza Firouzja. Hitam kuda F6, putih benteng S1. Hitam gajah ke petak E6. Yap, lihat buang langkah ya. Tadi udah gajah D5, ini balik lagi gajah E6. Ini membuat langkah percuma bagi seorang Alireza Firouzja. Yap, sekarang ini waktunya sobat pecinta catur yang sedang menonton. Kalau kalian jadi Jordan van Foreest sebagai pemain putih guys, apa langkah yang akan kalian mainkan pada langkah berikutnya? Yap, saya ingin kalian untuk melatih kreativitas ya di babak middle game ini. Congratulations kalau kalian menemukan langkah yang sama dengan yang dimainkan Jordan van Foreest. Yap, benteng ke petak E3. Boom. Apa tujuannya? Yap. Tujuannya adalah untuk memindahkan benteng ke petak G3, membantu serangan yang sudah dilancarkan oleh gajah dan menteri di petak F4, guys. Nah, merespon benteng E3, Alireza langsung memindahkan rajanya ke petak F8, membuat keunggulan makin besar untuk Jordan van Foreest. Dia mainkan langkah C2 C4 mencegah kuda ke petak D5. Nah, sebenarnya langkah C2 C4 kalian juga bisa lihat evolution bar-nya turun. Langkah yang lebih tepat lagi kalau misalkan putih di sini memainkan langkah benteng F3 menurut evolution bar. Yap. Apabila kuda ke petak D5, maka putih dapat memainkan menteri ke petak M4. Ini nih guys, ancaman bahayanya. Oke, tak apa-apa, tapi setelah langkah C4, hitam kuda ke petak H5. Nah, ini blunder yang dilakukan oleh Alireza Firouzja membuat putih diuntungkan oleh langkah kuda H5. Karena putih menteri ke petak F3. Alireza kuda ke petak F6 dan putih mengambil keuntungan dengan makan pion B7. Pelan-pelan putih mendapatkan pion yang dikorbankan di petak D4 tadi dan mendapatkan keunggulan yang besar lagi, lebih besar lagi. Hitam kuda G4, putih benteng G3. Hitam benteng B8, putih menteri M4. Makin besar keunggulan putih, hitam menteri G5. Putih menteri makan pion H7. Hitam raja naik ke petak E7. Putih menteri makan G7. Di langkah yang kurang tepat membuat keunggulan putih jadi menurun. Harusnya dia makan pakai gajah. Karena setelah menteri makan G7, hitam dapat masuk dengan menteri D2. Yap, mengancam pion F2. Putih mainkan benteng F3. Hitam menteri E1 skak. Putih gajah F1. Hitam kuda makan pion H2. Boom. Putih raja makan kuda. Menteri makan gajah. Jordan van Foreest mendorong pion C5. Ya, kalau kita lihat ini seperti pengorbanan ya untuk membongkar pertahanan Alireza Firouzja. Dan ini juga momen krusial teman-teman di langkah ke-31 karena setelah langkah ini hitam menyerah. Langkah berikutnya, Alireza melakukan kesalahan besar, blunder besar dengan menteri ke petak D1. Lihat evolution bar-nya, melompat hingga ke ujung. Yap, ada kesalahan apa teman-teman di langkah menteri ke petak D1? Coba kalian tebak. Saya berikan waktu beberapa detik. Yap, selamat buat kalian yang bisa menebak langkah berikutnya dari putih adalah langkah C5, C6. Boom! Membuat Alireza Firouzja langsung menyerah dengan waktu 42 detik. Sementara Jordan van Foreest sangat dominan dengan waktu 10 menit 58 detik. Apa tujuan dari langkah C6 sebenarnya teman-teman? Yap, tujuan langkah dari C6 adalah untuk melanjutkan ide gajah F6 skak apabila raja mundur dan checkmate akan menyusul. How to defend this?
It's question mark-nya bagi pemain hitam. Karena hitam tidak bisa melakukan apapun ya untuk mendefense ancaman gajah ke petak F6 dan berikutnya skakmat. Tolong kalian analisa bagaimana cara hitam untuk bisa bertahan dengan ide dari putih seperti ini, teman-teman. Oke, kita mundur ke belakang ya. Kira-kira apa langkah yang harus dimainkan Alireza? Yap, Alireza tidak menduga bahwa langkah C6 ini adalah langkah kunci kemenangan putih. Harusnya di sini hitam memainkan langkah menteri ke petak A6, teman-teman, untuk menahan laju dari pion C5, C6. Ya, walaupun putih masih unggul dalam posisi ini, tapi karena opposite color bishop ini masih seru lah ya guys. Bahkan tadi putih udah memiliki keunggulan yang jauh lebih besar. Tapi itulah yang terjadi, teman-teman. Namanya juga permainan catur, tidak selalu bahkan kelas Super Grandmaster menemukan langkah yang tepat. Nah, Alireza yang sudah memimpin dari babak 1 sampai babak 8 sayang sekali harus dikandaskan oleh Jordan Van Foreest di tikungan terakhir. Ini sangat menyakitkan ya, teman-teman. Ya, berkat kemenangan ini, Jordan Van Foreest untuk sementara memimpin Super United Croatia Rapid and Blitz 2022. Coba kalian prediksi, teman-teman, dan ikutin terus turnamen ini karena satu-satunya channel YouTube catur Indonesia yang menyiarkan live streaming ini hanya YouTube RL Chess. So, kalian pantengin terus, nanti jam 8 malam kita akan mulai dari kategori terakhir Super United Croatia Rapid and Blitz 2022. Coba teman-teman komentar dong, kira-kira siapa nih yang akan jadi juara di Super United Croatia Rapid and Blitz 2022? Oh iya, Magnus yang sudah mengumumkan untuk tidak lagi mempertahankan gelar juara dunianya berada di peringkat 2, guys. Apakah semua akan Magnus pada waktunya atau semua akan Jordan Van Foreest pada waktunya? Jangan lupa teman-teman, bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur US Indonesia, Jaya Besti.